Jadi kita sangat sibuk dengan delivering our content. Kalau saya bikin kuis, saya kuliahnya jam 7. Kuis saya itu saya buat waktunya ketat, 15 menit kuis. Tapi kalau mahasiswa datang jam 7 kurang 5, saya sudah datang di kelas 7 kurang 10. Apa yang saya lakukan? Saya sudah tayangkan soal kuis itu jam 7 kurang 5. Tapi mahasiswa tidak boleh nulis. Dia hanya boleh berpikir. Jadi 7 kurang 5, dia punya bonus waktu 5 menit untuk lihat soal sambil mikir. Kenapa? Saya sangat menekankan kepada mahasiswa tentang proses berpikir. Bapak Ibu kalau lihat mahasiswa bertemu dengan soal, apa yang dilakukan mahasiswa? Langsung ambil pensil kan? Atau bolpen, langsung nulis gitu ya. Saya bilang bukan itu langkah kalau kita menyelesaikan masalah. Langkah pertama dalam problem solving, saya mengatakan adalah, jadi di mata kuliah saya, apapun mata kuliah saya mengajarkan langkah-langkah problem solving. Saya katakan, yang pertama kalau kalian menyelesaikan masalah, nomor 1 kenali masalahnya. Baca dulu line by line, word by words, what is the problem gitu ya. Setelah mengenali masalahnya, baru kita membuat asumsi agar masalah ini menjadi bisa diselesaikan. Ya kan? Bikin asumsi. What is your assumption? Ya. Habis itu baru bikin modelnya. Habis bikin model fisik, baru model matematikanya. Baru kemudian diselesaikan. Jadi saya kasih waktu mereka 5 menit untuk berpikir, mengenali masalah, kemudian strategi penyelesaian masalah. Nah, ini dampaknya buat mahasiswa adalah mereka terbiasa dengan berpikir dulu. Kalau kita lihat anak-anak kita berhadapan dengan soal fisika, zaman kita dulu juga begitu, saya pikir. Lihat soal itu apa yang kita lakukan? Langsung tulis, diketahui apa, ditanya apa, jawab apa, habis jawab apapun langsung mikir rumus apa yang dipakai, kan itu aja. Nah, padahal apa yang harus ada di kepala mereka itu mereka tidak langsung nulis. Itu yang saya latih kepada mahasiswa. Jadi kalau kita bicara tentang engineering, bidang engineering, apa sih masalahnya kalau mereka udah bekerja nanti? Their problem is problem solving. Apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa adalah problem solving skills. Apapun mata kuliah yang saya ajarkan, ini loh, problem solving skill itu ini. Saya lagi sedang baca sekarang buku Creative Problem Solving. Nah, Creative Problem Solving ini saya benar-benar serius untuk mempelajarinya, karena buat saya kalau saya bisa memahami skimnya, maka saya bisa ajarkan itu sebagai langkah-langkah penyelesaian soal apapun. Jadi saya mengatakan kepada mahasiswa saya yakin kalian tidak 100% bahkan 50% pun tidak bekerja di bidang yang saya ajarkan, teknik penerbangan. Mungkin yang bekerja di bidang teknik penerbangan hanya 40%. Yang akan memakai pelajaran saya di tempat bekerja itu mungkin lebih kecil lagi. Jadi berapa persen sih kalian akan memakai apa yang saya ajarkan? Sedikit sekali. Tapi apa yang kalian bawa pada waktu bekerja nanti adalah nomor 1, kemampuan problem solving. Saya mengajarkan explicitly, this is the way I think. Ini cara berpikir saya pada waktu saya menyelesaikan masalah. Saya katakan, ini yang tetap kalian bawa pada waktu bekerja. Dan saya katakan lagi, hal lain yang kalian bawa pada waktu bekerja adalah the attitude that I show in the class, saya bilang. Kalau saya datang ke kelas, itu saya betul-betul siap tempur. Saya kalau ngajar 1 jam, itu saya bisa menyiapkan 2 jam, 3 jam untuk mata kuliah yang saya sudah ngajarnya 25 kali. Kenapa? Kenapa saya demikian lama menyiapkan kuliah saya? Setiap slide itu, saya lihat lagi dari sudut pandang mahasiswa. Jadi kalau ngajar yang tatap muka, itu setiap yang saya tunjukkan, itu I see it from the point of view of the students. Pertanyaan apa sih yang akan muncul di benak mahasiswa kalau saya tunjukkan ini? Pertanyaan itu saya catat. Jadi kalau pada waktu ngajar, saya bertanya ke mahasiswa, ada pertanyaan nggak? Tidak ada yang bertanya, saya akan tanya hal-hal yang saya pikirkan, itu jadi pertanyaan buat mahasiswa. Jadi saya tunjukkan ke mahasiswa, bahwa saya punya komitmen yang sangat besar untuk mengajar ini. Dan saya tidak pernah terlambat
ke ruang kelas. Jadi keberadaan kita di kelas itu much more important daripada apa yang kita ajarkan. Itu saya sangat yakini. Saya sangat meyakini bahwa keberadaan saya di kelas itu untuk menyampaikan banyak hal yang tidak hanya sekedar materinya. Karena materi itu seperti saya katakan lagi tadi, mungkin hanya 10%, 20% dari mahasiswa saya setelah lulus akan memakai apa yang saya ajarkan. Apalagi saya mengajarkan materi yang ya statika itu ilmu gaya, mereka udah dapat di SMA sebetulnya. Tapi ini pemakaiannya untuk engineering. Jadi buat saya yang sangat penting adalah bagaimana mengajarkan cara berpikir, problem solving skill. Nah, itu yang sebetulnya kalau menurut saya yang perlu kita ingat setiap kita jalan ke ruang kelas adalah saya bukan hanya mengajarkan materi. Saya bisa mengajarkan banyak hal dengan saya berada di ruang kelas. Plus sekarang kita bisa dibantu dengan adanya e-learning. Terus what happened? Saya lupa apa yang terjadi. Oh ya. Ini survei yang dilakukan di Amerika. Saya kira ini Bapak Ibu udah lihat gitu ya. Survei yang dilakukan ke 500 orang CEO perusahaan besar di Amerika. Seperti yang tadi dilakukan ke Majalah Tempo. Kalau Majalah Tempo melakukannya ke recruiters, kalau ini ke CEO 500 perusahaan besar di Amerika. Ditanya, apa sih karakter penting dari lulusan yang kamu cari untuk di perusahaan kamu? IP itu ya jauh sekali di bawah. Yang mereka cari adalah kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal. Nah, saya akan loncat ke kesimpulan dari bahan saya. Kesimpulan bahan saya mengatakan bahwa dengan demikian fleksibelnya e-learning, maka sebetulnya learning the content itu bisa dilakukan di luar kelas. Di dalam kelas justru kita bisa mengajak mahasiswa active learning, berpikir segala macam, problem solving skill. Dan ini saya sudah lihat di NUS di Singapura. Beberapa tahun lalu saya berkunjung ke sana. Mereka baru buka program studi kedokteran bekerja sama dengan satu universitas di Inggris. Nah, apa yang menarik? Konsep dari apa yang mereka lakukan di fakultas kedokteran yang kerjasama dengan Inggris ini adalah mereka mengatakan kita membalik proses belajar mahasiswa. Membalik itu maksudnya apa? Mereka menyediakan konten di mana dosennya itu di-shoot. Itu di internet sebelum kuliah mulai. Mahasiswa bisa download, mahasiswa bisa belajar konten itu dari dosen yang bicara. Jadi konten itu harus sudah dilihat mahasiswa sebelum masuk kelas. Pada waktu masuk kelas, apa yang dilakukan? Pertama yang dilakukan adalah quiz individu. Soalnya biasanya relatif mudah, kata dosennya. Jadi kuis individu ini benar-benar mau ngecek mahasiswanya sudah baca apa belum. Jadi learning the content itu benar-benar dilakukan di luar kelas. Selama ini kan kita yang ditayangkan di internet itu kan kita lakukan di dalam kelas kan ya. Ini enggak, ini di luar kelas. Mahasiswa harus lihat dulu. Kemudian di dalam kelas pertama kuis. Yang kedua itu kuis kelompok. Kuis kelompok di mana mereka harus kerjasama menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu baru dosennya memberikan summarize tentang kontennya gitu ya. Nah, dengan demikian ini berbeda dengan PBL-nya di kedokteran. Saya berapa kali ngomong dengan rekan-rekan dosen di kedokteran. Bukan biasanya ya, di kedokteran itu dari tingkat 1 mahasiswa itu sistem belajarnya problem based learning. Gimana problem based learning? Mahasiswa itu langsung dikasih kasus.
orang ini panuan di lehernya atau apa bengkak di mana gitu, langsung gimana menyelesaikan. Kemudian mereka diskusi gitu ya. Nah, kalau menurut saya mahasiswa yang langsung diberi problem based learning dari tingkat 1 tidak punya pengetahuan yang terstruktur. Itu enggak saya. Karena setiap kali mereka itu belajarnya dari case-case. Kemudian jawabannya cari di buku. Pengetahuannya tidak terstruktur kalau menurut saya.